Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtanah, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang wanita yang dipaksa menikah dengan pengemis. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namaku Arinda, seorang wanita berusia 27 tahun yang mandiri, sukses, dan bahagia dengan hidupku yang terencana. Setelah lulus kuliah dengan predikat cum laude, aku langsung bekerja di perusahaan pemasaran ternama di kota ini. Karirku cukup gemilang, dan aku menikmati kebebasan sebagai wanita lajang yang tak terikat oleh kewajiban atau beban apapun. Hidupku berjalan sesuai dengan harapan, tanpa ada yang mengganggu. Namun, segalanya berubah dalam sekejap ketika ibuku, yang selama ini selalu mendukung keputusan-keputusan hidupku, mengajukan sebuah ide yang sangat gila. Suatu sore, kami duduk di meja makan setelah selesai makan malam. Ibu duduk dengan tenang, menyeruput teh hangatnya, dan melontarkan kalimat yang sangat mengejutkan. "Kamu akan menikah minggu depan," kata ibu dengan nada datar, seolah sedang membicarakan cuaca atau resep masakan baru. Aku hampir tersedak teh manis yang sedang kuminum. "Apa? Menikah minggu depan? Bu, apakah ibu bercanda?" tanyaku, suaraku terdengar tercengang, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. Aku berusaha keras untuk tetap tenang. Tetapi kata-kata ibu terasa seperti petir yang menyambar. Ibu hanya menggelengkan kepala pelan, matanya tetap fokus pada teh di tangannya, seolah tidak ada yang aneh dengan pembicaraan ini. "Aku tidak bercanda, Arinda. Kamu sudah cukup umur, dan aku ingin kamu tidak terlambat menemukan pendamping hidup. Aku sudah menemukan calon suamimu." Aku terdiam. "Calon suamiku?" tanyaku bingung. Aku bahkan belum pernah bertemu dengan orang itu. Ibu menghela napas panjang, dan kemudian melanjutkan dengan sabar. "Dia adalah seorang pria baik-baik. Kamu akan cocok dengannya." Namun, jawaban ibu tidak membuatku merasa tenang, malah semakin membuatku bingung. Aku belum pernah mendengar tentang pria yang ibu maksud. Bagaimana bisa ibu yakin kalau kami akan cocok? Apalagi, aku merasa tidak siap untuk menikah sekarang. Apalagi dengan seseorang yang bahkan belum pernah aku kenal. Aku mencoba memprotes. "Tapi Bu, aku belum punya pacar. Kenapa aku harus menikah dengan orang yang belum pernah aku temui?" Namun ibu tetap tenang, seolah-olah ini adalah keputusan yang sangat biasa baginya. Ibu sudah mengenalnya cukup lama. "Dia orang baik, meskipun mungkin agak sederhana," jawab ibu. "Apa maksud ibu dengan sederhana?" tanyaku. Rasa penasaran mulai menguasai diriku. Ibu ragu sejenak, kemudian dengan suara pelan dan penuh keyakinan menjawab, "Dia seorang pengemis." Aku merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. "Pengemis? Bu, apa ibu serius?" tanyaku, memastikan aku tidak salah dengar. Ini adalah hal yang paling tidak pernah aku bayangkan akan terjadi dalam hidupku. Ibu mengangguk mantap. "Ya, dia seorang pengemis. Tapi aku yakin kamu akan menemukan kebahagiaan sejati bersamanya." Kata-kata ibu semakin membuatku bingung dan frustrasi. Bagaimana mungkin ibu bisa mengajukan pernikahan dengan seorang pengemis? Apakah ibu sudah kehilangan akal sehatnya? Namun, meskipun begitu, aku tidak bisa berbuat banyak. Ibuku sudah membuat keputusan, dan aku merasa tak bisa lagi melawan. Setelah berhari-hari berdebat tanpa henti, akhirnya aku menyerah. Dengan perasaan hati yang berat dan penuh kebingungan, aku setuju menikahi pria yang bahkan belum pernah aku temui. Bukan karena aku setuju dengan keputusan ibu, tapi karena aku lelah melawan. Di dalam hati, aku berpikir ini adalah cara terbaik untuk membuktikan bahwa ibu telah membuat kesalahan besar. Namun, entah mengapa ada rasa penasaran yang semakin tumbuh dalam diriku. Siapa sebenarnya pria ini? Apakah dia benar-benar seorang pengemis? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan dari aku? Pernikahan yang aku anggap sebagai keputusan gila ini, ternyata hanya awal dari sebuah perjalanan yang jauh lebih rumit dari yang bisa kubayangkan. Hari pernikahan tiba lebih cepat dari yang aku bayangkan. Setelah keputusan yang terasa dipaksakan,
Aku merasa seperti seorang pemeran dalam drama hidup yang tidak aku pilih. Namun, aku harus melangkah maju, meskipun hatiku penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian. Di pagi hari itu, aku mengenakan gaun pengantin putih yang indah, dengan riasan yang menutupi rasa cemas di wajahku. Semua tampak sempurna di luar, namun dalam hatiku, keraguan terus membayangi setiap langkah. Saat aku berdiri di pelaminan, di hadapan kerabat yang hanya sedikit hadir, aku melihat seorang pria yang disebut-sebut sebagai calon suamiku. Namanya Andi. Sosoknya tampak kurus, mengenakan pakaian yang sangat sederhana, jauh dari apa yang kubayangkan untuk seorang pria yang akan menjadi pendamping hidupku. Wajahnya tampak tampan, meskipun ia tidak mengenakan jas atau pakaian mewah seperti yang seringkali aku bayangkan untuk seorang suami. Matanya yang teduh tampak menyimpan banyak rahasia, sesuatu yang tak dapat kupahami. Aku merasa aneh, seperti berada dalam mimpi buruk yang sulit untuk dibangunkan. Aku berusaha tersenyum sepanjang prosesi pernikahan. Ibu berkata pelan di telingaku, "Selamat menempuh hidup baru, Nak." Kata-katanya terdengar begitu datar, seolah dia yakin bahwa ini adalah pilihan yang tepat, sementara aku merasa jantungku berdebar-debar. Apakah ini adalah akhir dari cerita hidupku sebagai wanita bebas? Atau justru sebuah awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit dari yang bisa kubayangkan? Setelah acara resepsi yang sangat sederhana, yang hanya dihadiri oleh beberapa orang terdekat karena keterbatasan waktu, aku dan Andi kembali ke rumah baru kami. Saat itu, aku membayangkan kami akan tinggal di sebuah gubuk reot, sesuai dengan gambaran tentang pengemis yang sempat ada di benakku. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Rumah yang kami tempati ternyata cukup layak, bahkan nyaman, meskipun ukurannya tidak terlalu besar. Rumah kecil itu terletak di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Begitu masuk, aku melihat suasana yang bersih dan rapi. Tidak ada kesan kumuh atau kotor seperti yang aku bayangkan sebelumnya. Tentu saja, aku terkejut. Namun, meskipun rumah ini layak huni, aku masih merasa canggung. Bagaimana bisa aku, Arinda, seorang wanita yang selalu menjaga penampilan dan terbiasa hidup dalam kenyamanan, harus menikahi seseorang yang awalnya kuanggap seorang pengemis? Semua ini terasa seperti lelucon yang tidak lucu. Malam pertama setelah menikah adalah salah satu momen yang paling aneh dalam hidupku. Andi tampak tenang, seolah tidak ada yang aneh dengan situasi ini. Ia duduk di sofa dengan postur santai, matanya menyapu seluruh ruangan dengan ekspresi damai. Sementara aku, di sisi lain, duduk di kursi yang lain, memeluk lututku dengan perasaan campur aduk. Ada kecemasan yang tidak bisa kuhilangkan, sebuah pertanyaan yang terus terngiang di pikiranku. Siapa sebenarnya pria yang baru saja kukawin ini? Andi akhirnya memecah keheningan. Suaranya lembut namun tegas. "Kamu pasti bingung, kan?" Aku menatapnya dengan mata penuh rasa penasaran, ingin tahu lebih banyak tentang dirinya, tetapi juga kesal karena aku merasa seolah-olah terjebak dalam situasi yang tidak pernah aku pilih. "Tentu saja aku bingung, Andi," jawabku, nada suaraku mulai meninggi. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Seminggu yang lalu aku masih bebas, lajang, dan punya karir yang baik. Sekarang, aku harus menikahi seorang pria yang bahkan tidak aku kenal sebelumnya. Bagaimana mungkin aku bisa merasa damai dalam situasi seperti ini? Andi menatapku dengan tatapan yang dalam, matanya penuh ketulusan. "Citra," ia memanggilku dengan lembut, menggunakan nama yang tidak aku kenal. "Aku mengerti perasaanmu. Aku juga tidak memilih untuk berada di posisi ini, tapi aku berjanji aku akan berusaha menjadi suami yang baik untukmu." Kata-katanya terdengar tulus, namun aku masih merasa cemas. Apakah ini hanya sebuah akting? Atau apakah ada sesuatu yang lebih besar yang dia sembunyikan dariku? Aku mencoba menenangkan diri, tetapi hatiku tetap tidak bisa tenang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama. Andi selalu bersikap baik, sopan, dan tidak pernah memperlihatkan tanda-tanda kekurangannya. Ia membantu membersihkan rumah, memasak, bahkan mencuci pakaian tanpa mengeluh. Sikapnya yang selalu ceria dan penuh perhatian mulai membuka pikiranku. Namun rasa penasaranku semakin besar. Siapa sebenarnya Andi? Meski demikian, semakin lama aku mengamati dia, semakin banyak hal aneh yang mulai aku perhatikan. Apakah semuanya ini hanya kebetulan?
Atau ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik semua sikap baik dan kebaikan hatinya? Aku semakin penasaran. Hari-hariku bersama Andi semakin berjalan. Namun semakin lama aku merasa ada sesuatu yang ganjil. Sikapnya yang baik hati dan selalu perhatian semakin mencurigakan. Tidak ada satupun hari yang terlewat tanpa ia membantu mencuci piring, membersihkan rumah, atau memasak dengan penuh kesungguhan. Namun, semakin aku mengamati, semakin aku merasa ada yang tidak beres. Tentu saja, aku merasa berterima kasih atas semua bantuannya. Tapi sesuatu dalam diriku terus merasa ragu, seolah ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Suatu pagi, setelah Andi pergi bekerja, aku duduk di meja makan, minum kopi sambil memikirkan semua keanehan yang terjadi. Andi selalu pergi setiap pagi, mengenakan jaket tua yang sudah tampak usang. Namun kali ini ia membawa tas kecil yang tampak lebih modern daripada barang-barang lainnya yang biasa ia gunakan. Aku merasa aneh, karena tas itu tampak sangat berbeda, lebih seperti milik seorang profesional, bukan seseorang yang hidup sebagai pengemis seperti yang ibu katakan. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, aku memutuskan untuk mengintip dari balik jendela. Andi berjalan menuju jalan utama dan bukannya menunggu bus, ia malah masuk ke dalam mobil sedan hitam yang diparkir di dekat rumah kami. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Seorang pengemis, seperti yang ibu katakan, naik mobil sedan mewah? Apa yang sedang terjadi? Aku merasa bingung dan cemas. Tetapi aku tidak bisa begitu saja mengabaikan apa yang telah aku saksikan. Apakah ada penjelasan lain untuk semua ini? Aku mulai berpikir, mungkin Andi bukanlah pengemis seperti yang ibu katakan. Dia pasti memiliki kehidupan lain yang belum aku ketahui. Aku tahu, aku harus mencari tahu lebih banyak. Saat Andi pulang, aku sudah menunggunya di ruang tamu, wajahku tegang dan penuh pertanyaan. Ketika dia masuk, aku langsung memanggilnya dengan nada yang lebih tegas dari biasanya. Andi, kita perlu bicara. Suaraku terdengar lebih keras dari yang kuinginkan. Namun aku tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin memuncak. Andi tampak sedikit terkejut melihat ekspresiku yang serius. Ada apa, Citra? Kenapa terlihat cemas? Tanyanya dengan lembut, namun aku bisa melihat ada sesuatu yang berbeda dari tatapannya. Aku langsung membuka pertanyaan yang sudah lama mengganggu pikiranku. Kemarin aku melihatmu naik mobil sedan hitam. Apa maksudnya? Sejak kapan seorang pengemis bisa naik mobil seperti itu? Aku berusaha mengontrol suara yang mulai meninggi, meskipun hatiku terasa semakin penuh dengan kecurigaan. Andi terdiam sejenak. Matanya menatapku dengan intensitas yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Seolah-olah dia sedang memutuskan apakah akan memberitahuku yang sebenarnya atau tidak. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, ia akhirnya menghela napas panjang dan berkata, Citra, aku tahu kamu pasti banyak pertanyaan, tapi percayalah, semua ini akan terjawab nanti. Aku bukan orang yang kamu kira. Kata-kata itu membuatku semakin bingung. Apa maksudmu? Andi, kalau kamu bukan pengemis, siapa sebenarnya kamu? Tanyaku dengan mata yang penuh rasa ingin tahu, namun juga sedikit rasa marah. Andi menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca, seolah dia ingin mengungkapkan sesuatu yang sangat besar, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang, Citra, tapi percayalah, aku bukan orang yang kamu pikirkan. Ada banyak hal yang perlu kamu ketahui. Tapi waktu belum tepat untuk itu. Jawaban itu hanya semakin menambah kebingunganku. Aku tahu dia sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Sesuatu yang membuatku semakin penasaran untuk mencari tahu siapa sebenarnya Andi. Apakah dia benar-benar pengemis? Atau ada rahasia besar di balik kehidupannya yang sederhana ini? Aku mencoba untuk menenangkan diriku dan tidak terlalu terburu-buru menilai. Meskipun aku merasa marah, aku juga merasa ada yang harus aku ketahui. Rasa penasaran ini terus menggerogoti pikiranku, dan aku tahu aku harus menemukan kebenaran, apapun itu. Tapi untuk saat ini, aku memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut. Aku harus sabar, meskipun setiap detik terasa begitu panjang. Hari-hari berikutnya, Andi tetap bersikap baik. Namun aku semakin tidak bisa menahan rasa penasaran yang menguasai diriku. Aku harus menemukan jawaban dari semua pertanyaan yang menggelayuti pikiranku. Apakah Andi benar-benar seorang pengemis? Ataukah dia menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan? Aku bertekad,
Kali ini aku tidak akan berhenti sampai aku mengetahui siapa dia yang sebenarnya. Setelah beberapa hari dipenuhi dengan rasa penasaran yang semakin menguasai diriku, akhirnya aku memutuskan untuk mengungkap kebenaran. Andi selalu berusaha menunjukkan sikap baik dan perhatian. Namun setiap kali aku berpikir tentang mobil sedan hitam yang dia naiki, atau melihat tas modern yang dia bawa, aku merasa ada yang tidak beres. Aku tahu dia menyembunyikan sesuatu dariku, dan rasa ingin tahuku semakin tak tertahankan. Aku harus tahu siapa dia sebenarnya. Meskipun aku tahu itu akan mengubah banyak hal. Malam itu, saat Andi pulang dari kerja, aku sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajah serius. Aku bisa merasakan ketegangan dalam udara. Aku yakin dia sudah mulai menyadari bahwa aku tahu ada sesuatu yang tak beres. Begitu dia memasuki rumah, aku langsung berdiri dan memanggil namanya dengan suara yang lebih keras dari biasanya. Andi, kita perlu bicara. Andi terlihat terkejut dengan ekspresiku yang tegang. Matanya memperhatikan reaksiku. Ia menutup pintu dengan pelan dan mendekat ke arahku. Ada apa? Citra? Kamu tampak cemas, katanya dengan nada lembut, namun aku bisa merasakan ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tanpa menunggu lebih lama, aku langsung mengeluarkan pertanyaan yang sudah berhari-hari menghantuiku. Kemarin aku melihatmu masuk ke gedung perkantoran mewah. Apa maksud semua itu? Mengapa orang-orang di sana memperlakukanmu seperti bos mereka? Apa kamu benar-benar pengemis seperti yang ibu katakan? Andi terdiam. Matanya menatapku dalam-dalam, seolah sedang mempertimbangkan apakah dia harus memberitahuku yang sebenarnya. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya dia menghela napas panjang. Citra, suaranya pelan namun penuh ketulusan. Aku tahu kamu pasti bingung. Aku juga tidak memilih berada di posisi ini, tapi percayalah, aku bukan orang yang kamu kira. Aku merasa jantungku berdegup kencang, cemas akan jawaban yang akan dia berikan. Namun aku tak bisa menahan rasa penasaran yang semakin besar. Apa maksudmu? Kamu bukan pengemis? Lalu siapa kamu sebenarnya? Tanyaku dengan nada yang lebih tinggi, mencoba memaksa jawaban dari mulutnya. Andi menghela napas lagi. Kali ini tampak berat. Sebelum akhirnya ia berkata, aku adalah pemilik beberapa bisnis besar di kota ini, Citra. Semua yang kamu lihat selama ini, semua itu adalah bagian dari rencana yang aku dan ibumu susun. Aku merasa dunia seakan berhenti berputar. Semua yang selama ini aku anggap sebagai kenyataan ternyata hanya kebohongan belaka. Ibu, yang selama ini aku percayai, telah bekerja sama dengan Andi dalam sebuah rencana besar untuk mengujiku. Kejutan demi kejutan mengalir begitu cepat. Ibu. Aku hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Apa maksudnya? Andi, kenapa ibu tidak memberitahuku? Andi menunduk sejenak, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. Ibumu ingin melihat apakah kamu bisa menerima seseorang tanpa memandang status sosial atau materi. Dia ingin tahu apakah kamu bisa menerima aku apa adanya. Itu kenapa dia meminta kamu menikah denganku, meskipun kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku terdiam, kebingungan melanda pikiranku. Semua yang terjadi, pernikahan yang dipaksakan, pengemis yang ternyata bukan seorang pengemis, semua ini adalah bagian dari sebuah ujian besar yang tak pernah aku minta. Aku merasa dikhianati. Namun di saat yang sama, aku mulai mencerna kata-kata Andi. Ibu ternyata ingin mengujiku. Bukan hanya untuk melihat apakah aku bisa menerima seseorang dengan kondisi apapun, tetapi lebih dari itu, apakah aku bisa mencintai tanpa melihat harta atau status. Kenapa ibu tidak memberitahuku lebih awal? Kenapa harus menggunakan aku seperti ini? Tanyaku, suara semakin bergetar. Aku merasa marah dan bingung, namun juga ada perasaan yang sulit dijelaskan. Aku merasa seperti berada dalam sebuah eksperimen yang aku tidak pilih. Andi mendekat, mencoba untuk menenangkan aku. Aku tahu kamu merasa disakiti, Citra. Aku tidak ingin ini terjadi. Tetapi ini adalah ujian yang telah ibu persiapkan untuk kita berdua. Aku hanya ingin kita bisa bersama tanpa prasangka, tanpa memandang siapa aku sebenarnya. Aku menatap Andi dengan tatapan yang penuh pertanyaan, rasa sakit hati bercampur dengan kebingungan yang mendalam. Aku merasa seperti aku tidak tahu apa-apa tentang dirimu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Suaraku hampir pecah, namun aku tahu aku harus mengambil keputusan besar. Andi menatapku dengan mata yang penuh penyesalan.
Kita bisa memulai semuanya dari awal. Citra, sekarang kamu tahu siapa aku sebenarnya. Aku harap kita bisa melewati ini bersama, meskipun aku tahu ini tidak mudah. Aku terdiam lama, berpikir. Rasanya seperti seluruh dunia berubah dalam sekejap. Semua yang aku tahu tentang Andi, tentang pernikahan ini, kini terasa seperti ilusi. Namun, satu hal yang pasti, kejujuran telah terungkap. Apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Apakah aku bisa memaafkan ibu dan Andi? Ataukah aku akan memilih untuk berjalan pergi dan meninggalkan semuanya di belakang? Waktu akan menjawabnya. Tetapi saat itu aku tahu satu hal. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Setelah mengungkap kebenaran, perasaanku masih campur aduk. Andi yang selama ini kuanggap sebagai pengemis ternyata menyembunyikan status sebenarnya yang jauh lebih tinggi dari yang aku bayangkan. Semua ini terasa seperti dunia yang tiba-tiba terbalik. Semua yang aku anggap sebagai kenyataan, pernikahan yang dipaksakan, dan hidup yang aku jalani, ternyata hanyalah bagian dari sebuah ujian yang dirancang oleh ibuku dan Andi. Aku merasa dikhianati, namun juga bingung dengan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Hari-hari setelah pengakuan Andi berjalan dengan sangat lambat. Meskipun Andi berusaha untuk bersikap baik dan menunjukkan perhatian, aku merasa semakin terisolasi. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa bersyukur karena ia sebenarnya adalah orang yang baik dan berstatus tinggi, atau justru kecewa karena aku merasa seperti telah dijadikan objek eksperimen tanpa persetujuanku. Aku merasa seperti telah dibawa ke dalam permainan yang besar, dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk memainkan peran ini. Andi tetap sabar, tidak pernah memaksaku untuk terburu-buru membuat keputusan. Setiap hari, ia selalu mengingatkan untuk tidak terburu-buru, untuk memberi diriku waktu untuk mencerna semuanya. Kita akan melewati ini bersama, Citra, katanya dengan lembut. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu dengan tulus, tidak peduli apapun yang terjadi. Namun, meskipun kata-katanya terdengar meyakinkan, hatiku tidak bisa sepenuhnya menerima semuanya begitu saja. Aku terus berjuang dengan perasaan marah, kecewa, dan bingung. Mengapa ibu melakukan ini padaku? Apa yang dia pikirkan? Apakah dia tidak melihat betapa sulitnya aku menerima kenyataan ini? Aku mencoba untuk berbicara dengan ibu tentang semua ini, berharap bisa mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Namun, setiap kali aku berbicara dengannya, aku hanya merasa semakin dikuasai oleh rasa frustasi. Ibu tidak menunjukkan penyesalan yang cukup, atau setidaknya aku merasa tidak mendapat penjelasan yang aku butuhkan. Ia selalu mengatakan bahwa ini semua demi kebaikanku, bahwa dia hanya ingin memastikan aku menikah dengan seseorang yang benar-benar mencintaiku, tanpa memandang materi. Tetapi, cara yang dia pilih untuk mengujiku sangat menyakitkan, dan itu tak bisa begitu saja aku maafkan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menyadari sesuatu yang lebih penting. Aku tidak hanya perlu memahami perasaan ibu atau Andi, tetapi juga diriku sendiri. Apa yang aku inginkan dari pernikahan ini? Apa yang benar-benar aku cari dalam hidupku? Aku merasa seolah-olah telah melupakan apa yang sebenarnya aku inginkan, dan hanya berfokus pada apa yang orang lain pikirkan tentangku. Suatu hari, saat aku sedang duduk di taman belakang rumah, menikmati udara sore yang sejuk, aku mulai merenung. Aku menyadari bahwa meskipun ibu dan Andi telah memilih jalan yang sulit untukku, aku memiliki kendali atas hidupku sendiri. Ini adalah pilihanku. Aku harus membuat keputusan yang akan mengarah pada kebahagiaanku, bukan hanya mengikuti kehendak orang lain. Andi datang menghampiriku dengan secangkir teh hangat, menawarkan aku untuk berbicara jika aku merasa perlu. Citra, apakah kamu sudah memutuskan? Tanyanya dengan suara penuh perhatian. Aku menatapnya dengan serius, merasakan keberanian yang mulai muncul dalam diriku. Aku belum tahu, Andi, jawabku dengan jujur. Aku butuh waktu. Aku merasa dikhianati, tetapi juga tahu bahwa kamu tidak bermaksud buruk. Aku perlu menyelesaikan semua ini dengan diriku sendiri. Andi tersenyum tipis, seolah mengerti betapa beratnya proses yang aku jalani. Aku akan menunggumu, Citra. Aku ingin kita memulai dari awal, tanpa rahasia lagi. Aku mengangguk pelan. Aku tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam kebingungan dan amarah. Aku harus melepaskan rasa sakit hati ini, memaafkan, dan melangkah maju. Ini adalah ujian besar yang tak terduga, bukan hanya untukku,
tetapi untuk semua orang yang terlibat dalam hidupku. Aku harus menemukan jalan menuju kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tidak bergantung pada status, harta, atau ekspektasi orang lain. Aku hanya ingin hidup dengan penuh ketulusan, menerima Andi dengan segala kelebihannya dan kekurangannya, serta belajar menerima diri sendiri. Waktu akan memberi jawabannya, tetapi satu hal yang aku tahu pasti, ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran. Hari-hari setelah keputusan besar itu terasa lebih ringan. Meski perjalanan batinku masih panjang, aku mulai merasa ada perubahan dalam diriku. Aku tak lagi terjebak dalam kebingungan dan amarah yang menguasai pikiranku sebelumnya. Proses untuk menerima semua yang terjadi, meskipun sulit, membantuku untuk menemukan kekuatan dalam diriku. Keputusan untuk menerima Andi, bukan karena status sosialnya atau latar belakangnya, tapi karena ketulusan cintanya, mulai membawaku pada pemahaman yang lebih dalam tentang diriku sendiri. Andi tidak pernah memaksaku untuk terburu-buru dalam menjalani hubungan kami. Ia selalu bersabar, memberi ruang bagiku untuk menemukan jalan hidupku sendiri. Setiap hari ia menunjukkan bahwa kesetiaannya bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi juga tindakan nyata. Ia tetap membantu di rumah, berbicara denganku dengan lembut, dan mendengarkan keluh kesahku tanpa menghakimi. Tindakan kecil yang ia lakukan memberi dampak besar dalam hatiku. Perlahan-lahan membuka hatiku untuk mencintainya dengan tulus. Aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang dimiliki seseorang, tetapi tentang bagaimana seseorang menerima dan mencintai kita apa adanya. Selama ini, aku terjebak dalam paradigma bahwa kebahagiaan harus datang dari materi dan status. Namun Andi mengajarkanku bahwa cinta sejati datang dari hati yang tulus, bukan dari apa yang tampak di luar. Suatu sore, setelah beberapa minggu berjalan bersama, kami duduk di taman belakang rumah, menikmati secangkir teh. Udara sore itu terasa nyaman, seperti membawa kedamaian bagi jiwa yang selama ini bergelut dengan keraguan. Andi menatapku dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Citra, aku tahu ini bukan perjalanan yang mudah untukmu. Aku bersyukur karena kamu memberiku kesempatan untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku berharap kita bisa terus berjalan bersama, saling mendukung, tanpa ada rahasia lagi." Aku menatapnya dengan mata yang penuh kehangatan, dan meskipun hatiku masih menyimpan beberapa pertanyaan, aku mulai merasa bahwa aku telah menemukan jawabannya. "Aku juga bersyukur, Andi," jawabku, suaraku lembut namun tegas. "Aku belajar banyak dari perjalanan ini. Mungkin cara yang ibu pilih untuk mengujiku salah, tapi aku mulai mengerti maksudnya. Ini semua tentang menemukan kebahagiaan yang sejati, yang datang dari ketulusan hati." Kami saling tersenyum, dan untuk pertama kalinya setelah pernikahan yang penuh dengan kebingungan, aku merasa kedamaian dalam diriku. Aku merasa bahwa aku telah menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan karena apa yang aku miliki atau apa yang orang lain pikirkan, tetapi karena aku bisa menerima diriku sendiri, dan juga menerima Andi apa adanya. Kepercayaan diri yang dulu sempat hilang perlahan kembali. Aku tidak lagi merasa terjebak dalam peran yang dipaksakan, tetapi lebih sebagai diri sendiri yang memilih untuk mencintai dengan tulus, tanpa embel-embel materi atau status. Andi tidak lagi terlihat seperti sosok yang penuh rahasia, tetapi seperti seseorang yang berjalan bersamaku menuju masa depan yang lebih cerah. Aku mulai membangun kembali hubungan dengan ibu, meskipun masih ada sedikit rasa canggung di antara kami. Aku memahami bahwa ibu hanya ingin yang terbaik untukku, meskipun caranya sangat menyakitkan. Aku mencoba untuk melihat lebih jauh ke dalam niat baiknya, dan dengan waktu, aku tahu semuanya akan pulih. Kini, aku siap untuk memulai babak baru dalam hidupku, bersama Andi, dengan hati yang lebih lapang dan penuh harapan. Kami akan menjalani hidup ini dengan cara kami sendiri, tidak terikat oleh ekspektasi orang lain, tetapi berdasarkan cinta dan kepercayaan yang kami bangun bersama. Kebahagiaan yang kami temukan bukanlah hasil dari ujian yang ibu lakukan, melainkan dari perjalanan yang kami jalani bersama, dengan segala tantangan, pelajaran, dan cinta yang tumbuh di antara kami. Masa depan kami mungkin masih penuh dengan ketidakpastian, namun satu hal yang pasti, kami akan menjalani hari-hari kami dengan penuh cinta dan kesetiaan. Dengan penuh keyakinan, aku tahu bahwa inilah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang datang dari hati yang terbuka dan penuh penerimaan.